Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan kelas di Google Classroom. Pertama-tama saya searching dulu Google Classroom ya. Jika sudah berada di Google Classroom, tampilannya seperti ini. Lalu saya akan klik icon plus buat kelas, saya setujui lalu lanjutkan. Saya akan beri nama kelasnya yaitu Praktek Pembelajaran ITDP. Bagiannya saya tulis mata kuliah ITDP. Mata pelajarannya saya kosongkan, lalu ruangnya saya tulis 05 PPKE 001. Jika sudah, klik buat. Nah, jika sudah, tampilannya seperti ini. Lalu kita klik tugas kelas. Klik buat. Pertama-tama saya membuat topiknya dulu. Topik 1 dan judul materi yang saya akan ajarkan, yaitu keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jika sudah, klik tambahkan. Lalu saya klik buat lagi. Sekarang materi. Judul materi yang saya akan tulis yaitu materi 1. Dan judul materi yang saya akan ajarkan juga yaitu keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk deskripsi atau opsionalnya saya akan menuliskan seperti ini. Silahkan download materi dan tonton video pembelajaran yang sudah Ibu buat di bawah ini. Pelajari dan pahami. Setelah itu saya klik tambahkan. Saya akan menambahkan PDF di sini. Ini PDF-nya open. Ya, seperti ini tampilannya. Lalu saya juga membuat video pembelajaran dari YouTube. Saya klik tambahkan lalu YouTube dan saya copy link YouTube-nya. Setelah itu saya paste di URL. Setelah itu klik tambahkan. Nah, jadi materinya sudah ada PDF dan video pembelajaran. Setelah itu posting. Jika materinya sudah di-upload, ya, seperti ini tampilannya. Setelah itu klik buat lagi dan sekarang ke tugasnya. Saya akan beri judul di tugasnya yaitu tugas 1 dan judul materi yang saya akan ajarkan. Nah, petunjuk atau opsionalnya saya akan tuliskan seperti ini. Silahkan download tugas
tugas Word di bawah ini. Setelah kalian pelajari dan pahami materinya, lalu kerjakan dan diskusikan tugas ini pada saat tatap maya atau Zoom as. Oke, setelah itu jika sudah seperti ini, saya klik tambahkan, lalu saya upload filenya. Terus lalu upload yang Word tugas mandiri. Nah, jika sudah, jangan lupa untuk cantumkan pada topik pertama yang sudah kita buat di awal. Dan untuk penilaiannya saya memakai rubrik. Di sini saya beri kriteria pertama dulu. Saya akan memberikan 4 kriteria. Dengan poin utamanya yaitu 25. Jadi 25 dikali 4 kriteria, poin terbesarnya yaitu 100. Yang pertama kriterianya yaitu keaktifan berbicara. Di sini saya memberikan deskripsi yaitu keaktifan berbicara dalam menjawab soal dan juga berdiskusi saat tatap maya. Poin wajibnya, poin utamanya yaitu 25. Ini untuk yang aktif. Lalu poin 15 untuk kurang aktif. Lalu yang terakhir poin 10 untuk yang tidak aktif. Lanjut ke kriteria kedua. Di sini saya mengisi argumentasi. Deskripsinya yaitu berargumentasi dalam menjawab soal dan berdiskusi saat tatap maya. Poin utamanya 25 juga. Untuk kritis dan logis. Selanjutnya untuk poin 15 hanya kritis saja atau logis saja, salah satunya. Dan yang terakhir poin 10 untuk yang tidak kritis atau tidak logis sama sekali. Lalu ke kriteria ketiga. Di sini saya menuliskan ketepatan menjawab. Deskripsinya yaitu deskripsinya ketepatan dalam menjawab soal di Word. Poin utamanya 25 untuk yang menjawab dengan tepat. Lalu 15 untuk yang kurang tepat. Dan yang terakhir poin
poin yang untuk tidak tepatnya ya, saya beri 5 saja ya. Lalu tambahkan kriteria lagi yang terakhir, yaitu saya tuliskan kerapihan. Deskripsinya kerapihan dalam menjawab soal di Word ya. Poin utamanya masih sama 25 untuk yang menjawab dengan rapi. Selanjutnya 15 untuk yang kurang rapi, dan yang terakhir poinnya 10 saja untuk yang tidak rapi. Nah, jika sudah, saya simpan ya. Rubriknya ada 4 kriteria dengan 100 poin. Setelah itu saya klik tugaskan. Ya, materi dan tugas sudah saya buat. Lalu saya klik buat lagi, dan sekarang pertanyaan untuk memberitahu mengenai jadwal dari tatap maya di Zoom. Sini saya menuliskan di pertanyaannya jadwal tatap muka atau Zoom As, dan petunjuk opsionalnya sini saya akan menuliskan seperti ini. Kita akan membuat pertemuan tatap maya di Zoom As tepatnya pada hari Rabu. Saya menuliskan di sini Rabu, dan tanggalnya 9 Desember 2020. Untuk waktunya atau jamnya, saya di sini menuliskan menyusul saja. Seperti ini. Setelah itu saya klik untuk topik satunya. Dan saya klik bertanya di sini. Saya simpan. Ya, sudah ada 3 di sini. Mengenai materi saya taruh di atas, lalu yang kedua tugasnya, dan yang terakhir jadwal tatap maya atau Zoom As. Dan saya rasa cukup untuk pembuatan kelasnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa, Bu. Ya, Ibu harapkan kalian selalu sehat dan semangat dalam belajar ya. Untuk memulai kelas hari Ya, ini, Bu. Ketua kelasnya, Nuri, tolong dipersiapkan doa
untuk teman-temannya. Iya. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Amin. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa, setelah ini Ibu absen nama kalian satu persatu ya. Miranti Ya, Prihastini. hadir, Bu. Baik, Bu. Lalu Nuri Amalia Utami. Hadir, Bu. Siti Aminah. Hadir, Bu. Dan terakhir Suci Indah Permatasari. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Baik, dalam pertemuan tatap maya kali ini kita membahas tentang mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, tepatnya pada bab 4 yang berjudul Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya Ibu tanya dulu nih, Ibu kan sudah beri materi video pembelajarannya, juga modulnya juga. Apakah kalian sudah mendownload? Sudah, Bu. Sudah dibaca? Sudah ditonton? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah, terima kasih. Jadi, untuk pertemuan tatap maya kali ini kita fokus hanya mengerjakan tugasnya saja ya. Tugasnya sendiri Ibu sudah sudah men-share di Google Classroom. Apakah kalian sudah mendownload Word-nya? Sudah, Bu. Oke. Sebelum kita mengerjakan tugas, Ibu akan mengulas sedikit apa yang sudah kalian pelajari di rumah mengenai bab 4. Ibu share dulu. Ibu akan buka PPT-nya. Ini PPT yang sudah Ibu buat. Nah, dalam bab 4 ini terdapat subbab A, B, dan C. Yang A ini berjudul Keberagaman dalam Masyarakat Indonesia. Di sini kita membahas mengenai faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Di antaranya ada letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauannya, lalu perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, dan yang terakhir penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Lalu mengenai keberagaman suku, agama dan kepercayaannya, keberagaman ras, dan juga antar golongan. Nah, di bab B-nya kita membahas mengenai arti penting memahami keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di bab ini ada faktor mengenai aspek kewilayahannya dan juga sosial budayanya. Dan juga menjelaskan mengenai dampak keberagaman masyarakat Indonesia. Ada dampak positif dan ada juga dampak negatifnya. Lalu pengertian Bhinneka Tunggal Ika menurut buku Sutasoma dan menurut lambang negara kita Garuda Pancasila. Juga menjelaskan mengenai makna yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Lalu di subbab C-nya kita lebih spesifik menjelaskan mengenai perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Di sini perilaku terhadap perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Yang kedua, perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Dan yang ketiga, perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Nah, setelah kalian mempelajari video pembelajaran yang Ibu buat atau sudah baca juga materi yang Ibu share di Google Classroom,
Setelah itu kita fokus untuk pengerjaan tugasnya ya. Kalian bisa buka Word-nya masing-masing, atau kalian juga bisa tulis dulu di kertas, terserah kalian nyamannya di mana. Ibu akan share soalnya, Ibu akan tunjukkan soalnya kembali. Nah, ini tugas mandiri yang harus kalian kerjakan pada diskusi kali ini. Sudah siap? Siapkan kertas atau langsung ininya juga nggak apa-apa, Word-nya. Sini Ibu meminta kalian untuk mengerjakan dan juga diskusi tugas di bawah ini. Ada 3 soal yang Ibu berikan. Ibu akan jelaskan satu persatu. Soalnya, nomor pertama ini, sebutkan perilaku positif dan negatif yang ada di sekitar kalian dalam upaya mengembangkan sikap menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Coba kalian cari, coba kalian ingat-ingat lagi perilaku positif dan perilaku negatifnya untuk mengupayakan pengembangan sikap menghargai keberagaman suku, agama, dan ras, dan juga antar golongannya. Kalian bisa jawab di jawaban sini. Lalu yang nomor 2, coba kalian sebutkan kekayaan Indonesia dari hasil pengembangan keberagaman di Indonesia. Contohnya bisa suku, ras, tarian, makanan khas, atau rumah adat, dan sebagainya. Tapi di sini Ibu coba arahkan satu persatu aja ya. Jadi gini, untuk yang nomor 2, untuk Miranti bisa dengar? Iya, Bu. Ya, Miranti Iya, coba bisa. cari suku di Indonesia itu apa aja dan dari mana aja ya. Dari Pulau aja nggak, Bu? Oke, kalau yang saya tahu, kalau untuk suku itu ada berbagai macam. Biasanya kan setiap daerah berbeda-beda. Nah, adapun yang ada di Pulau Jawa, yang saya tahu ada suku Jawa, lalu ada suku Sunda, seperti itu, Bu. Contohnya kalau misalkan suku Sunda, ada banyak juga keberagaman dari tariannya juga, gitu. Ya, terima kasih Miranti. Coba kamu rangkum dulu suku di Indonesianya apa aja. Nanti ada saatnya saya akan memberikan waktu kalian untuk mempresentasikan jawaban kalian ya. Ya, untuk Miranti. Baik, Bu. Gimana? Ingin bertanya dulu nih terkait pertanyaan nomor 2. Kan jumlah suku di Indonesia kan ada ratusan dan juga banyak dan setiap daerahnya. Untuk menjawabnya, setiap daerah minimal berapa ya Bu yang untuk disebutkannya? Gini aja, Miranti bisa kasih contoh 3 sampai 5 suku aja, nggak harus semua ya. Kalian juga memberi contohnya 3 sampai 5 contoh aja. Nah, untuk Miranti, suku di Indonesia ya. Untuk Nuri, tolong cari ras di Indonesia. Sama seperti Miranti, beri contohnya 3 sampai 5 saja. Siap, Bu. Untuk Ami tolong cari tarian dan asalnya yang ada di Indonesia. Beri 3 sampai 5 contoh saja. Dan untuk Suci, coba Suci cari rumah adat beserta asalnya. Beri 3 sampai 5 contoh juga. Untuk yang nomor 2 ya. Selanjutnya untuk yang nomor 3. Ibu akan membacakan lagi. Nomor 3 ini, keberagaman bukan merupakan unsur perpecahan, namun justru yang menciptakan kesatuan bangsa. Benar nggak sih pernyataan tersebut? Nanti kalian jawab benar atau tidaknya, lalu berikan alasan jawabannya ya. Sudah, 3 soal itu silahkan dijawab. Ibu akan beri waktu 5 menit. Ibu rasa cukup ya untuk pengerjaan 3 soal yang sudah Ibu bacakan barusan. Ibu mulai dari sekarang. Selamat mengerjakan.
Apa sudah ada yang selesai? Belum, sedikit lagi. Belum. Gimana? Sudah selesai semua? Sudah 5 menit ini. Sedikit lagi, Bu. Sudah? Satu nomor lagi, Bu. Nanti satu nomor lagi. Ya, udah. Kerjakan pelan-pelan dengan cepat.
Sudah, Bu. Sudah semua? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, Ibu akan tutup dulu. Oke. Kalau sudah semua, Ibu minta satu persatu dari kalian mempresentasikan jawaban dari soal nomor 1 sampai nomor 3. Untuk yang nomor 1 itu soalnya memberi contoh perilaku positif dan negatif ya. Karena mungkin terlalu banyak, jadi Ibu mau satu orang sebutkan satu perilaku positif dan satu perilaku negatif. Bisa dipahami? Ya, Bu. Berarti satu orang satu ya, Bu? Satu orang satu perilaku positif dan satu perilaku negatif. Ibu akan mulai dari Suci. Ayo, Bu. Suci, Nuri, ayo. Silakan, Pak Nuri juga boleh. Kalau memang sudah siap. Siapa? Mas Suci apa Manuri? Nuri, ayo. Yaudah, Nuri dulu, ayo. Nuri, Ya. perilaku positif dan negatif. Sebutkan perilaku positif. Perilaku positifnya kita bisa saling menghormati teman yang berbeda agama, bisa saling bertoleran. Nah, untuk perilaku negatifnya yaitu menganggap orang-orang yang datang dari kebudayaan berbeda sebagai yang terbelakang atau kampungan itu. Jadi kita tidak membedakan gitu mereka dari kebudayaan mana aja, dari kampung mana. Jadi saling menghormati satu sama lain. Iya, betul. Jadi perilaku positifnya kita saling menghargai satu sama lain ya. Perilaku negatifnya kadang orang juga ada yang membeda-bedakan ya di antara kita dengan orang lain. Betul begitu ya, Nuri ya? Ya, Bu. Selanjutnya, Suci, ayo Ci. Perilaku positif 1, negatifnya 1. Apa? Bersosialisasi dengan Suci, mohon maaf Ci, suaranya Ci. Suaranya kurang jelas Ci. tidak pilih-pilih untuk bersosialisasi dengan siapa saja. Maksudnya enggak pilih-pilih gitu mau orang dari mana, dari mana. Kalau untuk perilaku negatifnya itu kebalikan dari perilaku positif yang mereka tidak mau pilih-pilih untuk bergaul atau bersosialisasi dengan orang yang tidak selepas atau tidak seagama. Oke, terima kasih atas jawabannya Suci. Lanjut ke Ami. Ami bisa kasih contoh perilaku positif dan negatifnya? Ami bisa dengar saya? Bisa, Bu. Iya, ayo coba kasih contoh perilaku positifnya sama negatifnya. Perilaku saya ya, Bu ya? Iya, iya betul Ami. Maaf Bu, soalnya tadi sinyalnya lagi nggak ada. Yeah. Ini saya jelaskan ya Bu ya. Contoh perilaku positifnya, bergaul dengan siapa saja tanpa memandang ras, agama, atau antar golongan yang dimilikinya. Misalnya, saya bersekolah nih di kelas. Nah, saya kan dari Jawa, bukan berarti teman-teman saya yang dari Betawi menjauhi saya karena saya sedikit norak atau sebagainya gitu loh Bu. Jadi saya boleh bergabung sama mereka seperti itu. Lalu untuk perilaku negatifnya tidak mau mengikuti gotong royong di sekolah, lalu menghina agama, suku atau ras yang berbeda. Jadi di kelas juga masih ada teman kita yang non-muslim
tapi menjadi bahan ejekan, Bu. Jadinya itu negatif menurut saya. Betul. Seperti itu. Terima kasih jawabannya ya, Mi ya. Selanjutnya, Miranti, bisa dijelaskan jawaban Iya, nomor Bu. satunya? Jawaban nomor 1 untuk perilaku atau sikap positifnya, yaitu tidak pilih-pilih dalam berteman berdasarkan suku. Nah, jadi bertemannya tidak membeda-bedakan antara suku satu dengan yang lainnya. Nah, jadi kita harus menghindari sikap diskriminatif, nah, di mana membeda-bedakan. Nah, jadi untuk sikap positifnya, tidak memilih-milih dalam berteman, Bu. Kalau untuk sikap yang negatifnya, ya nih kebalikan dari jawaban tadi yang saya. Jadi sikapnya itu malah diskriminatif terhadap teman. Jadi membeda-bedakan. Jadi dia tidak mau untuk misalnya berteman dengan suku yang berbeda dengan dia. Mungkin seperti itu, Bu, untuk jawaban nomor 1. Iya, terima kasih jawabannya. Semua jawabannya benar. Intinya untuk sikap perilaku positifnya itu kita nggak boleh membeda-bedakan antara diri kita sendiri dengan orang lain yang memang berbeda suku, berbeda agama, atau ras, atau bahkan antar golongan. Oke, untuk selanjutnya lanjut aja kita ke nomor 2 ya. Soal nomor 2. Ibu minta Suci jelaskan apa tadi, Ci? Pertanyaannya, Ci, untuk kamu, Ci. Rumah adat beserta asalnya, coba presentasikan apa yang kamu dapat. Rumah adat apa, Ci? Gadang. Rumah adat Gadang. Ya. 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 Hebat. Terima kasih jawabannya. Lanjut, Nuri. Ya, tadi Nuri dapatnya ras ya, Bu? Ya. Yang pertama itu ada dari golongan Melayu Mongoloid. Nah, golongan Melayu Mongoloid ini adalah ras terbesar yang dimana ada dan juga hidup di Indonesia. Kemudian, ras golongan Melayu Mongoloid sendiri dianggap sebagai sebuah nenek moyang dari bangsa Indonesia sendiri hingga saat ini. Ciri-cirinya yaitu ras Mongoloid Melayu memiliki rambut atau berambut lurus. Ras Mongoloid Melayu memiliki muka yang bulat. Ras Melayu Mongoloid ini kemudian dibagi menjadi 2, yaitu golongan Melayu tua yang dimana terdiri atas suku Dayak, suku Toraja, dan suku Dayak lagi. Golongan Melayu muda yaitu Detro Melayu yang dimana kemudian terdiri atas suku Jawa, suku Bali, suku Madura, dan suku Banjar. Nah, yang kedua ada golongan Wedoid. Ciri-cirinya yaitu golongan yang dimana berasal dari daerah Sri Lanka, memiliki sebuah bentuk badan yang kecil, berkulit sawo matang, dan memiliki rambut yang berombak. Terdapat di daerah Siak, suku Kubu di daerah Jambi, maupun Enggaro maupun suku Mentawai. Nah, yang ketiga, golongan Negroid. Ciri yang dimilikinya yaitu seperti orang Negro, tetapi bukan keturunan Negro. Memiliki rambut keriting, badan kecil, dan kulit hitam. Nah, yang keempat ada golongan Papua Melanesoid. Ciri yang dimilikinya yaitu berambut keriting, bibir tebal, dan kulit hitam. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Nuri atas jawabannya. Lanjut, Ami.
Bisa diberi Iya Bu, saya tarian dari Indonesia. Apa aja? Bisa disebutkan? Saya menyebutkannya tiga ya Bu. Iya, boleh. Tari piring berasal dari Sumatera Barat. Lalu yang kedua ada tari legong berasal dari Bali. Lalu ada tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Seperti itu, Bu. Iya, terima kasih Ami atas jawabannya. Selanjutnya, Miranti. Iya, Bu. Tadi saya kebagian di suku, keberagaman suku. Jadi di sini saya menyebutkan 3 contoh suku. Yang pertama ada suku Jawa. Nah, jadi suku Jawa ini menjadi suku yang terbesar di Pulau Jawa, di mana paling banyak di Jawa Tengah untuk yang memang menganut dalam suku Jawa, dan juga di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, di sana orang Jawa hidup dengan kearifan lokal dan kesakralan adat budayanya. Nah, lalu suku Jawa ini ada sekitar 95.215 anggota. Nah, jadi merupakan suku yang terbesar di Pulau Jawa, yaitu suku Jawa. Lalu suku yang kedua, suku Batak. Jadi suku Batak ini merupakan kelompok kolektif yang terdiri dari beberapa suku yang berasal dari wilayah Sumatera. Suku Batak ini dia terpecah-pecah. Jadi misalnya ada suku Batak Toba, ada Batak Pakpa, ada Batak Mandaliang. Nah, jadi untuk suku Batak ini dia sifatnya adalah kelompok kolektif. Jadi suku Bataknya terdiri dari beberapa suku-suku lain. Nah, seperti yang tadi ada suku Batak dan juga suku Batak Toba. Nah, lalu yang ketiga saya menyebutkan ada suku Melayu. Nah, jadi suku Melayu merupakan sebuah kelompok etnik dari orang-orang Austronesian, khususnya yang menghuni Semenanjung Malaka. Nah, jadi penduduk suku Melayu ini tersebar hingga keluar Pulau Sumatera dengan mengikuti perkembangan kerajaan Sriwijaya pada masa itu. Nah, lalu untuk jumlah suku Melayu pun kurang lebih ada 2,27% dari total jumlah penduduk Indonesia. Nah, jadi itu tadi ketiga contoh dari suku yang saya coba kumpulkan. Ya, terima kasih Miranti atas jawabannya. Baik, semua sudah menjawab nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Sekarang Ibu mau tanya deh, ada yang tahu nggak agama di Indonesia yang diakui pemerintah itu ada apa aja? Ada Bu. Apa? Ayo sebutin satu-satu. Ada 6. Ada 6, apa aja tuh? Islam. Betul. Ada terus Islam. Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, betul. Ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Betul. Jadi Ibu simpulkan seperti ini. Mengenai keberagaman masyarakat di Indonesia ini, kita memang berada di satu negara yang cukup banyak sekali perbedaan ya. Menyangkut, kalau kalian ingat di materi Ibu, ada dampak positif dan dampak negatif dari keberagaman masyarakat Indonesia itu. Nih, dampak positifnya itu adanya perbedaan-perbedaan di Indonesia ini jadi membuat Indonesia itu berkembang dan maju. Maksudnya banyaknya perbedaan dan keberagaman yang ada di Indonesia ini jadi dilihat oleh dunia itu Indonesia tuh sangat kaya.
sangat kaya akan suku, agama, bahasa juga, ras, lagi antar golongan, termasuk ke kayak semacam tari-tariannya, rumah adatnya, makanan khas, kan. Banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia. Tetapi kalau melihat ke dampak negatifnya nih, perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia ini juga bisa mengakibatkan Indonesia itu terpecah. Kenapa sih bisa terpecah? Karena kalau kita sebagai warga negara Indonesia itu tidak bisa, kembali lagi ke perilakunya nih, nggak bisa menghargai satu sama lain, pilih-pilih dalam berteman, apalagi tadi yang sudah kalian sebutkan perilaku negatifnya, itu akan mengakibatkan Indonesia ini akan adanya tuh cuma terpecah, adanya cuma bertengkar, adanya cuma ribut-ribut aja, dan otomatis ya dunia bakal lihat kita ya negatif juga, kok Indonesia seperti itu ya. Makanya kembali lagi semua itu kepada diri kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya sebagai pelajar juga, bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Ya, kita tetap harus mau teman kita itu berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras juga, warna kulitnya dengan teman kita itu beda, bentuk rambut mungkin, bentuk badan juga, itu kita tetap harus saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Ya, bisa dipahami ya? Iya, bisa, Bu. Dari sini ada yang mau ditanyain lagi nggak sebelum Ibu tutup? Atau sudah cukup? Sudah cukup, Bu. Cukup ya? Cukup Alhamdulillah. jelas. Ya, alhamdulillah. Baik, karena sudah cukup jelas juga Ibu rasa. Bentar, Ami masuknya. Karena Ibu rasa sudah cukup juga penjelasan mengenai bab 4 ini. Kita diskusikan, kita jawab juga tadi soal-soalnya bareng-bareng di Zoom kali ini. Ibu akhiri pertemuan tatap maya kita kali ini ya. Ibu sangat menghargai dan berterima kasih atas kemauan kalian untuk tetap mau belajar meskipun daring seperti ini. Dan Ibu harapkan juga kalian tetap semangat dalam belajar, semangat menjadi pelajar dan warga negara Indonesia yang baik, yang santun, dan tetap positif ya. Kita menghargai dan menghormati sama yang lainnya. Dan juga Ibu mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan juga diri, juga lingkungan kalian sekitarnya. Oke, mohon maaf apabila di pertemuan kali ini Ibu banyak salah berucap dalam menjelaskan atau dalam berinteraksi dengan kalian tadi. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, Bu. Baik, kali ini saya akan menilai tugas dari anak-anak saya yang dikerjakan pada saat tatap maya lalu melalui Google Classroom. Saya klik Google Classroom-nya. Oke, ini kelas saya klik dulu. Tampilannya seperti ini. Lalu saya klik tugas kelas. Tugas 1, lalu saya klik 4 diserahkan ini anak-anak saya. Ya, di sini ada 4 orang siswa saya yang sudah mengumpulkan tugas Word mereka. Saya akan melihat tugas dari Miranti Prihastini. Ya, ini tugas dari Miranti.
Di sisi kanannya saya akan menilai tugas dari Miranti. Untuk keaktifan berbicaranya saya beri poin 25. Untuk argumentasinya saya beri 15 poin saja. Ketepatannya saya beri tepat 25 poin. Lalu kerapihannya juga saya beri 25 poin. Setelah itu saya akan menuliskan komentar. Jika sudah, saya posting. Baik, di sini saya sudah menilai hasil tugas dari Miranti. Setelah itu saya pindah ke tugas Suci. Ini jawaban dari Suci. Lalu saya akan beri nilai di sini. Sudah. Lalu saya pindah ke Siti Aminah. Oh, di sini dia berbentuk foto. Baik, saya akan menilai aktif berbicara dan berargumentasi. Tepat, tapi kurang rapi. Ya, di sini saya beri nilai 90 juga. Lalu Nuri Amelia. Ya, aktif juga. Ini dia aktif berbicara, berargumentasi, tepat juga dalam menjawab, dan juga rapi. Ya. Setelah itu, jika sudah dinilai semua, saya klik kembalikan. Lalu Siti Aminah saya kembalikan. Lalu Suci saya kembalikan juga. Dan yang terakhir Miranti saya kembalikan. Jika sudah, saya akan kembali di sini. Saya refresh dulu. Nah, di sini sebentar detail tugasnya ya. Nah, saya sudah menilai di 4 siswa saya ini. Tugasnya sudah saya nilai. Ada yang 100, ada yang 90 juga. Seperti itu. Terima kasih.